Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sari Rezeki Empum, selaku pembimbing. Yang terhormat kepada Ibu Nur Utami Syariat Kurniati PhD, dan Bapak Maulana Taufik Empum, selaku penguji. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Vivian Chang, sebagai peneliti, di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi perlawanan tokoh utama dalam film Matilda the Musical. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Film adalah media audiovisual yang menyampaikan cerita melalui gambar dan suara, digunakan untuk hiburan, pendidikan, dan penyampaian pesan sosial. Film Matilda the Musical tahun 2022 diadaptasi dari novel dan musikal panggung yang mengisahkan Matilda, anak jenius yang menghadapi keluarga abai dan sistem pendidikan yang menindas. Film ini mengandung simbolisme dan karakter sosial yang tersembunyi di balik narasi dan visualnya, seperti karakter antagonis yang mewakili sistem pendidikan opresif. Semiotika Roland Barthes digunakan untuk menganalisis tiga tingkatan makna dalam film, yaitu seperti denotasi, konotasi, dan juga mitos. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan pesan tersembunyi dan ideologi dalam film, serta bagaimana film membentuk persepsi sosial dan budaya penonton. Lalu ada rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perlawanan tokoh utama dalam film Matilda the Musical direpresentasikan secara denotatif. Yang kedua, bagaimana makna konotatif yang tergabung dalam film Matilda the Musical merepresentasikan perlawanan tokoh utama. Yang ketiga, bagaimana mitos itu muncul dari representasi perlawanan tokoh utama dalam film Matilda the Musical. Dari rumusan masalah yang ada pun batasan masalah, penelitian ini fokus untuk menganalisis representasi perlawanan karakter utama, yaitu Matilda dalam film Matilda the Musical, menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Analisis ini terbatas pada ujaran yang menggambarkan sikap dan tindakan perlawanan Matilda terhadap ketidakadilan. Aspek lain seperti latar belakang produksi, teknik film, dan karakter selain Matilda tidak dibahas. Tujuannya adalah mendalami makna simbolis dan ideologis dari perlawanan karakter utama dalam film ini. Adapun tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan perlawanan tokoh utama dalam film Matilda the Musical pada tingkatan makna denotasi. Yang kedua, menganalisis makna konotasi dalam merepresentasikan perlawanan tokoh utama dalam film Matilda the Musical. Dan yang ketiga, menginterpretasikan mitos-mitos yang terbentuk dalam film Matilda the Musical melalui analisis semiotika Roland Barthes. Lalu, ada manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengembangkan kajian semiotika khususnya teori Roland Barthes dalam menganalisis makna denotatif, konotatif, dan mitos pada film, sehingga memperkaya pemahaman tentang penyampaian pesan ideologis dan simbolis dalam media audiovisual. Yang kedua ada manfaat praktis, membantu penonton dan pembaca memahami pesan tersembunyi dalam film Matilda the Musical, meningkatkan apresiasi terhadap nilai moral dan sosial, serta menjadi panduan bagi peneliti dan pembuat film dalam menganalisis dan pembangunan karakter serta tema berdasarkan tanda dan simbol. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Kajian teori. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana makna dibentuk melalui tanda-tanda tersebut dalam budaya dan komunikasi. Semiotika mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Menurut Krianto, tahun 2007, halaman 261 dalam Prasetya, tahun 2019, halaman 5. Roland Barthes, seorang pemikir struktualis terkemuka, memperluas cakupan semiotika dari linguistik murni ke berbagai fenomena budaya, berpendapat bahwa semiotika oleh karena itu bertujuan untuk mencakup setiap sistem tanda, apapun substansi dan batasannya, gambar, gerakan, bunyi musik, objek, dan asosiasi kompleks dari semua ini yang membentuk konten ritual, konvensi, atau hiburan publik, ini membentuk, jika bukan bahasa, setidaknya sistem penandaan. Barthes, 1968, halaman 9. Lalu Barthes membagi tiga tingkatan, yaitu denotasi, konotasi, dan juga mitos. Denotasi yaitu makna tingkatan pertama, merupakan makna literal atau permukaan dari sebuah tanda. Yang kedua ada konotasi, yakni makna tingkat kedua, makna tambahan yang mengandung nilai budaya, emosi, atau ideologi yang melekat pada tanda tersebut. Dan yang ketiga ada mitos. Barthes memperkenalkan konsep mitos sebagai tingkat makna kedua, di mana tanda-tanda yang sudah memiliki makna konotatif kemudian membentuk sistem makna baru yang berfungsi sebagai mitos budaya yang menguatkan nilai-nilai sosial tertentu.
Selanjutnya, kajian relevan dan gap penelitian. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang mengangkat analisis semiotika, sebagian besar studi tersebut menggunakan teori Charles Sanders Peirce yang menekankan pada icon, indeks, dan simbol visual. Adapun yang menggunakan teori Roland Barthes, namun penelitiannya cenderung kepada teks lirik lagu atau adegan-adegan tertentu dalam film, tanpa mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara ujaran verbal karakter utama dan representasi makna pada 3 level penandaan, yaitu denotasi, konotasi, dan juga mitos. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana karakter anak utama dalam film Matilda the Musical tahun 2022 yang menunjukkan perlawanan, terutama dengan menggunakan metode semiotik Roland Barthes. Hal ini terutama berlaku untuk kata-kata yang mereka ucapkan baik dalam dialog maupun lirik lagu. Selanjutnya ada alur berpikir. Bersumber dari objek penelitian, yaitu film Matilda the Musical tahun 2022 dengan menganalisis menggunakan teori Roland Barthes, yaitu membagi tiga tingkatan seperti denotasi, konotasi, mitos yang merepresentasikan perlawanan tokoh utama dalam film Matilda the Musical. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Objek penelitian ini berkisah tentang Matilda Wormwood, seorang anak cerdas dari pasangan orang tua yang eksentrik dan acuh tak acuh. Ayahnya, Mr. Wormwood, adalah seorang dealer mobil ilegal yang mengagumkan kebodohan, dan ibunya, Mrs. Wormwood, lebih peduli pada kelas sosial dalam hidupnya daripada memberikan kebijaksanaan kepada putri mereka. Keduanya buta terhadap kecemerlangan Matilda dan lebih menganggapnya sebagai kekurangan. Sejak kecil, Matilda sangat tertarik membaca buku. Dia tenggelam dalam dunia sastra untuk melarikan diri dari perilaku kejam dan acuh tak acuh orang tuanya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti pilih yaitu metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih karena membantu peneliti untuk memahami makna simbolik yang terkandung dalam film secara mendalam dan kontekstual, serta mendeskripsikan secara sistematis tanda-tanda yang muncul pada film Matilda the Musical tahun 2022. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian tanpa adanya perantara interpretasi. Data primer penelitian ini yaitu transkrip dialog. Selanjutnya ada data sekunder, itu bahan pustaka literatur seperti penelitian terdahulu dan buku-buku yang bersangkutan dengan teori, seperti buku teori semiotika dari Alex Saubur, Nawiro Vera, dan Arif Budi Prasetya. Dan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang semiotika. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan, teknik simak bebas, cakap. Dengan cara menyimak penggunaan bahasa pada objek yang diteliti seperti dialog film, lalu teknik yang dipakai untuk mengamati dan menyimak percakapan tersebut. Selanjutnya ada metode padan. Penelitian ini menggunakan metode padan dengan menganalisis data yang alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian yang bersangkutan. Lalu teknik yang digunakan itu pilah unsur dengan memilah dan mengelompokkan tanda-tanda yang ditemukan. Lalu yang terakhir, presentasi data dalam penelitian ini menggunakan 2 proses, yaitu proses formal dan informal. Proses formal dengan menggunakan tabel, dan proses informal dengan merepresentasikan hasil analisis dalam bentuk teks deskripsi. Selanjutnya, bab 4, pembahasan. Ada analisis data, yaitu seperti contoh, dalam data pertama ada konteks Matilda sedang berada di kamarnya, lalu ayahnya, Mr. Wormwood, menghampirinya dengan penuh amarah karena dirinya telah didenda karena lupa untuk memasukkan Matilda ke sekolah. Pada menit ke 9.29 detik hingga 9.33 detik. Mr. Wormwood, how dare they? I'm getting fined because of you. Matilda, it's not my fault. You forgot to send me to school. Dalam tingkatan makna denotasi, Matilda mengatakan pada ayahnya, Mr. Wormwood, harus bertanggung jawab atas ketidakhadirannya di sekolah. Matilda yakin bahwa kesalahan itu bukan karena dia, tetapi karena ayahnya yang lupa mengirimnya ke sekolah. Pada tingkat konotasi, ucapan Matilda terdengar tegas dan defensif, yang menunjukkan perlawanan terhadap otoritas orang tua. Seperti kalimat, it's not my fault, we forgot to send me to school. Menunjukkan perlawanan Matilda yang tidak ingin disalahkan, menyoroti kesadarannya akan situasinya dan pertahanan dirinya yang sah. Juga menunjukkan bahwa kelalaian orang dewasa dalam tanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi anak-anak mereka.
Dari makna konotasi yang ada, muncullah makna mitos, yaitu mitos yang muncul di sini adalah mitos tentang seorang anak pemberani yang menentang kekuasaan yang menindas. Matilda sebagai tokoh pahlawan mewakili keberanian dan penolakan terhadap figur otoritas yang menindas. Selain itu, mitos ini juga menggambarkan kritik sosial terhadap sistem pendidikan dan lingkungan keluarga yang gagal memberikan dukungan bagi pertumbuhan anak-anak mereka. Dan yang terakhir ada bab 5 kesimpulan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perlawanan Matilda dalam film Matilda the Musical tahun 2022 ditampilkan melalui kata-katanya atau ujarannya. Menggunakan teori semiotik Roland Barthes, analisis ini meneliti 3 lapisan makna, yaitu denotatif, konotatif, dan mitos. Seperti contoh, Matilda. Pada tingkatan denotatif, Matilda secara terbuka menentang perlakuan yang tidak adil. Makna konotatif, karena katanya menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan sikap kritis terhadap otoritas. Lalu yang terakhir mitos, Matilda menjadi simbol seorang anak yang berani melawan ketidakadilan dan menantang aturan sosial yang tidak adil. Selain sekadar menyampaikan pesan moral, film ini juga mengangkat gagasan pentingnya pendidikan, kejujuran, dan keberanian untuk melawan kekuasaan yang menindas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.